Selamat sore sahabat KMN yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama-sama dengan kami. Kali ini kami akan talk show bersama dengan saya Kresti Laura dan dua teman saya. Nama saya Vino, perkenalkan. Angel Tambunan. Oke. Kali ini kita akan membahas temanya masalah tentang faith atau iman ya. Dan langsung kita mulai aja ya. Untuk berbicara tentang iman. Ini pembahasannya santai tapi luar biasa gitu kan. Agak-agak lumayan. Kita mau ngomongin tentang iman ya. Untuk saat ini kita tahu kondisi bangsa kita, kondisi apapun kita ya. Kalau misalkan orang-orang tuh anak muda zaman sekarang banyak banget yang bilang iman gitu kan, kita harus beriman. Nah, menurut kalian apa sih pengertian iman buat kehidupan kalian itu? Siapa dulu nih? Ini bebas, siapa dulu yang mau jawab? Kalau menurut saya sendiri ya, banyak sekali kita dengarkan iman. Pengertian iman bisa kita lihat di dalam Alkitab. Itu di Ibrani 11 ayat 1. Iman mencakup suatu keyakinan akan kebenaran Allah, akan realita bahwa Allah memerintah secara iman sebagaimana dalam kerajaannya, dan akan kemurahan hati atau rencana Allah bagi kita. Itu menurut saya. Menurut Angel, kalau menurut Vino gimana, Vin? Kalau dari saya sih, karena ayat Alkitabnya udah dibacain ya. Beriman itu berarti kita mempercayai akan sesuatu seperti itu. Jadi sesuatu yang belum pernah kita lihat itu kita percaya. Itu menurut saya iman ya. Seperti beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Itu menurut dua teman kita ya. Mungkin menurut sahabat-sahabat KMN di rumah tuh prediksi dan pengertian iman menurut kehidupan masing-masing itu beda-beda ya. Tapi satu hal, kalau misalkan iman itu memang kita tidak bisa untuk melihatnya gitu kan. Dan kita berharap juga sobat KMN juga bisa itu ya, bisa membangkitkan setiap iman mereka gitu kan, bisa tetap percaya gitu kan. Dan kita langsung ke pertanyaan kedua aja gitu kan. Pernah tidak sih kalian merasa bahwa iman kalian melemah gitu kan, apalagi di saat situasi seperti ini gitu kan. Ada yang mungkin harus bekerja di rumah dan gajinya mungkin dipotong, ada mungkin yang kena imbasnya di PHK gitu. Kalau menurut kalian berdua iman kalian melemah atau justru malah semakin semakin kuat gitu? Mungkin dari Vino dulu ya, tadi kan udah dari Angel. Kalau dari saya sih, kalau untuk akhir-akhir ini, karena puji Tuhan ya, saya ini hidup dengan orang-orang yang bisa dibilang pejuang-pejuang iman. Saya melihat banyak contoh gitu, sehingga itu memompa saya bahwa di masa sekarang ini kita nggak boleh kehilangan iman seperti itu. Cuman saya punya sedikit cerita waktu ini, sebenarnya udah kejadian lama, di mana saya juga pernah menghadapi hal yang seperti ditanyakan itu, kehilangan iman. Yang pernah itu udah lama banget. Saya merasa bahwa di saat saya butuh Tuhan gitu kan, Tuhan kemana ini, Tuhan kemana, saya berdoa tapi doa saya nggak dijawab. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa Tuhan itu ada atau enggak ya. Tapi ini udah kejadian lama banget. Ini sebelum saya masuk di dunia pelayanan kayak gitu. Jadi ketika saya berpikir begitu, saya down. Dan kebetulan memang saya nggak ada orang-orang yang menguatkan saya, jadi makin down. Tiap ada masalah, tiap ada sesuatu hal yang terjadi di saat itu membuat saya berpikir, ini Tuhan kemana? Saya berdoa, saya mempercayai bahwa Tuhan akan tolong, tapi Tuhan kok nggak tolong kayak gitu kan. Akhirnya saya down sampai di satu titik saya waktu itu waktu SMA, kalau nggak seingat saya ya, SMA itu saya ingat saya ikut suatu seperti kayak komunitas begitu. Nah di situ saya bertemu orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang menguatkan saya, orang-orang yang memompa saya. Akhirnya iman saya bisa tumbuh kembali lewat komunitas yang ada seperti itu. Kalau nggak ada mereka mungkin saya bisa jadi terpuruk lebih jauh lagi, bisa jadi kehilangan
iman saya kepada Tuhan. Mungkin bisa jadi saya nggak jadinya nggak percaya sama Tuhan kayak gitu. Akhirnya membuat saya bisa dibilang Tuhan nggak ada. Pasti kalau misalnya nggak ketemu orang-orang seperti itu, saya pasti bisa bilang seperti itu. Akhirnya saya uh, ketemu mereka, bisa membangun iman saya kembali, dan sampai hari ini bisa percaya bahwa di saat apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tolong. Sekalipun bisa dibilang belum belum dijawab doanya, tapi suatu saat pasti pasti akan dijawab doanya. Seperti itu kalau dari saya. Amin amin. Berarti kalau menurut Angel nih, Hampir sama seperti Kak Vina bilang tadi, terkadang banyak orang-orang di luar sana yang berbeda dengan sesuai yang direncanakannya. Misalnya mereka sudah merencanakan ini tapi tidak kesampaian gitu. Terus di dalam hidup kita ini pasti kita mempunyai banyak pergumulan untuk saat ini, apalagi sekarang ini dalam masa COVID-19. Pasti banyak yang merasa down, merasa kehilangan pekerjaan, bahkan seperti itu menurut saya. betul ya, kalau misalkan kita merasa kita down, merasa kita tidak punya siapa-siapa gitu, dan ternyata kalau untuk anak muda seperti kita ini, bahwa berkumpul bersama-sama orang yang seiman, yang bisa membangun setiap iman-iman kita, itu penting banget ya, karena kita tahu bahwa kita ini masih dalam kondisi labil gitu kan. Mungkin ada yang masih menentukan mereka mau kemana sih jalan hidupnya gitu kan, mau berteman dengan siapa, dan pilihlah teman yang bisa membangun setiap iman kita apapun yang terjadi, bukan begitu ya. Dan saya setuju banget sama Vino bahwa kita harus tetap menjaga komunitas gitu kan, kita tetap harus menjalin hubungan sama Tuhan gitu kan. Pasti sobat KMN di rumah juga pernah kan mengalami rasanya, aduh Tuhan itu ada atau tidak ya buat saya, seperti itu. Dan salah satunya ya dengan cara kita harus banyak-banyak belajar firman Tuhan, dan harus banyak-banyak bergaul dengan teman-teman dan orang-orang yang bisa membangun kita supaya kita tidak lebih down lagi. Oke. Ini ada yang menarik nih Kak, mengenai iman ya. Jadi saya punya cerita nih. Ini pengalaman saya waktu dulu. Ini masih pengalaman saya tuh banyak yang unik sebenarnya di masa saya sekolah, sebenarnya di masa waktu SMA, mengenai iman nih. Waktu itu ujian nasional posisinya kan. Waktu itu posisinya ujian nasional. Terus kita semua itu dapat, sebenarnya bisa dibilang curang ya. Jadi ujian nasional itu biar lulus, kita semua dikasih jawaban. Jadi kita datang jam 5 pagi nih. Jam 5 pagi kita datang, terus kita disuruh catat jawaban tiap hari itu pelajarannya berbeda kan. Jadi kita tuh nyatat jawaban, habis itu jawaban yang kita catat dibuang nanti. Entah kita mau catat di mana, entah kita mau taruh di mana. Nah itu terserah kita, yang penting jawaban yang dikasih dibuang. Hari pertama itu saya masih pakai jawaban, saya ikut. Dan posisi saya emang sulit sebenarnya kalau mau dibilang. Saya kan namanya Alvino ya. Sudah pasti nama A itu pasti tempat duduknya paling depan dong. Dan tempatnya itu depan-depanan dengan Pengawasnya Nah gitu. itu sulit banget sebenarnya. Nah yang saya mau cerita bukan masalah contekan ini, tapi kayak gini. Pas pulang dari ujian hari pertama, saya mikir, Tuhan, saya ini kalau mau dibilang di sekolah nilai saya rata-rata gitu, masih tergolong orang pintar. Dan ini selama ujian nasional saya udah belajar kayak gitu, saya udah belajar, masa saya harus lihat contekan gitu? Berarti saya nggak punya iman dengan kemampuan saya, berarti saya nggak punya iman bahwa Tuhan bisa tolong saya kan. Saya udah belajar gitu. Nah besok kan harinya saya memutuskan untuk tidak pakai jawaban yang sudah dikasih oleh guru kita gitu. Saya terima, tapi saya nggak catat. Selesai itu kan dibuang kan, jadi saya buang gitu aja. Nah pas hari kedua sampai hari seterusnya itu saya benar-benar enjoy untuk mengisi soal. Saya benar-benar kayaknya damai sejahtera karena saya mengerjakannya dengan kemampuan saya gitu. Dan saya mengimani bahwa saya sudah berusaha untuk belajar, berarti Tuhan pasti tolong saya dong. Nah udah deh. Ujian selesai, 2 minggu kemudian saya dipanggil ke kantor, dipanggil bagian kepala sekolah, bagian kesiswaan. Itu saya dimarahin 2 minggu atau 3 minggu gitu, pokoknya hasil ujiannya udah kelar. Jadi saya dipanggil
bagian kesiswaan. Di situ saya dimaki-maki. Rory, kalau saya di sekolah kan pasti dipanggil marga kan, Rory, kamu ini ya, kamu itu hampir nggak lulus. Itu jawaban yang dikasih kamu nggak isi. Saya bilang aja, ya, saya nggak ikut. Saya bilang kayak gitu, saya nggak ikut. Saya cuma hari pertama aja Pak dimarahin, kamu ini kalau nggak lulus bikin malu sekolah, kamu bikin malu orang tua. Saya sih biasa aja, karena berarti kalau nilai saya kurang bagus berarti emang kemampuan belajar saya emang kurang gitu. Nah, itu pengumuman nilai keluar, dan anehnya nilai yang jelek itu nilai di hari pertama. Saya ingat banget, hari pertama itu bahasa Indonesia dengan biologi, nilai saya 4. Dan hari selanjutnya pelajaran-pelajaran yang kalau mau dibilang menurut saya susah ya, kayak matematika, fisika, itu saya dapat 8 loh. Itu pakai saya sendiri yang ngerjain gitu. Dan udah pasti pertolongan Tuhan, karena saya mengimani bahwa di saat saya sudah berusaha, Tuhan pasti tolong saya kayak gitu kan. Orang mau bilang lu bodoh gitu, masa nggak ikut soal yang apa, jawaban yang dikasih kayak gitu kan. Karena saya mengingat kayak gini, kayak cerita Nuh kan. Nuh itu disuruh Tuhan bikin bahtera gitu. Dia udah bikin bahtera di atas gunung kan. Terus orang-orang nggak percaya dengan dia kan. Orang-orang yang lewat pasti bilang dia ini gila gitu. Karena bikin bahtera udah di atas gunung, terus nggak ada hujan, nggak ada apa, bikin bahtera gitu. Dan pada akhirnya kan orang pas air bah minta tolong sama dia, tenggelam semua kan, karena dia punya iman gitu. Itu yang saya belajar dari situ. Kalau kayak Nuh gitu, kayak zaman Nuh hidup di zaman kita, bisa kalau orang lewat pasti di videoin kan. Dan ini ada orang gila nih itu di atas bukit masa bikin bahtera. Nah, itu kayak saya alami kayak gitu. Maksudnya mau mereka bilang saya nggak pakai jawaban dari yang udah dikasih, saya bodo amat. Karena saya yakin percaya saat saya berusaha dengan kemampuan saya sendiri dan pertolongan Tuhan, saya yakin saya bisa. Walaupun emang karena di hari pertama saya pakai cantekan itu yang jadi jelek nilainya. Makanya heran saya, nilai 4 gitu. Hampir nggak lulus. Sebenarnya itu udah nggak masuk dalam apa sih, standar ya, standar nilai ya. Makanya di situ saya belajar bahwa di saat kita beriman, di saat kita berusaha dan beriman, di situ pasti Tuhan akan tolong kita dan akan biarkan kita. Itu yang boleh jadi kesaksian saya. Luar biasa ya kesaksiannya. Betul, kita bekerja, berusaha, tapi tetap harus berdoa, gitu kan? Itu imannya. Dan oke, untuk bagaimana sih kalian menumbuhkan iman di kehidupan kalian sehari-hari gitu? Jadi kalian kan ini tergolong anak muda yang aktif gitu ya, anak muda yang penuh semangat gitu. Menurut kalian, bagaimana caranya kalian supaya iman kalian tuh terus bertumbuh gitu kan, dari hari ke hari, hari ke hari gitu. Jadi udah tidak ada lagi kata down gitu. Jadi harus bertumbuh itu. Gimana kalau Angel, gimana Angel? Ada nggak sih? Saya menumbuhkan iman menumbuhkan iman dan biarkan iman kita itu terus ada bersama setiap hati kita, dan kita bisa mengalami apa yang kita inginkan sesuai dengan hati kita, apa yang kita mau gitu kan. Kita juga bisa memperoleh dari hasil yang kita dapatkan gitu. Itu tadi. Dan harapan kita bisa mencari Tuhan, terus itu kemudian kita kemudian kita bisa menerima semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Biasa ya. Kalau Vino lagi ya kan? Nah, kalau dari saya, ini ada ayatnya nih. Dia ada di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kenapa saya bisa bertumbuh di dalam iman? Itu iman saya boleh bertumbuh. Yang pertama, yang pasti saya dengar firman Tuhan, saya baca firman Tuhan. Nah, apalagi kan kita kan pelayanan kan gitu kan, hidup di dunia pelayanan. Terus kalau jujur aja, kalau nggak dengar firman, nggak dengar, apalagi dengar nasihat dari Bapak Rohani ya, Bapak Rohani kan nasihat pasti selalu kasih firman kan. Itu rasanya misalnya seminggu nih nggak dengar firman, nggak baca Alkitab, rasanya kayak down gitu kan, kosong. Terus mulai bertanya-tanya, mulai khawatir,
ini bisa nggak begini, bisa nggak begini. Tapi saat dimana saya baca firman, saya dengar firman, dengarkan nasihat dari, biasa bapak rohani kita selalu kasih nasihat kan. Nah itu yang membuat saya kuat, iman saya itu boleh tumbuh. Dan saya beruntung kayak saya yang bilang tadi di poin kedua, iman saya itu bisa bertumbuh karena saya tinggal bersama-sama dengan, bisa saya bilang, pejuang-pejuang iman. Orang-orang yang saya lihat mungkin pergumulannya beda-beda ya, mungkin yang mereka alami beda-beda, tapi mereka punya iman bisa melewati itu. Itu yang membuat saya bisa menumbuhkan iman saya seperti itu kan. Kalau saya nggak ada di lingkungan seperti itu, nggak ada di komunitas seperti itu, nggak ada bimbingan, nggak ada, aku mungkin iman saya lama-lama redup, dan saya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh bisa lama-lama nggak percaya akan keberadaan Tuhan gitu. Saya bersyukur sekali gitu berada di lingkaran komunitas yang ada, yang bertumbuh-tumbuh bersama di dalam kerohanian kan. Itu yang membuat saya berpikir bahwa iman saya bisa kuat karena ini. Kayak gitu. Apalagi era ini kan kita sekarang ibadahnya online gitu kan. Terus saya pasti ada di balik layar gitu, di kamera untuk ngambil video. Nah, itu tiap hari atau nggak lagi Zoom dengan Pastor Ricky kan, itu saya dengar firman Tuhan, itu jadi makanan rohani saya. Secara sadar tidak sadar itu jadi makanan rohani saya, dan membuat saya jadi semakin kuat seperti itu. Itu membuat saya menumbuhkan iman saya kembali, dan iman saya bisa jadi kuat seperti itu. Itu kira-kira ya dari saya. Oke. Memang untuk saat ini kita harus banget gitu kan, bukan cuma untuk saat ini tapi selebihnya bahwa kita harus merenungkan firman itu siang dan malam gitu kan. Itu salah satu cara juga untuk menumbuhkan setiap iman kita, bahwa kalau kita tidak membaca firman, seperti yang Vino bilang, tidak mendengarkan firman gitu kan, bagaimana iman kita bisa bertumbuh gitu, bagaimana kita bisa membangun setiap iman yang ada dalam kehidupan kita kalau sumbernya aja kita tidak mencari gitu kan. Jadi yang ada kita akhirnya jadinya terombang-ambing gitu ya. Dan boleh mau tanya nih, boleh kan kita tanya ke moderator kan? Boleh. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya nih, yang mengenai pernah nggak sih mengalami di mana iman kita tuh redup gitu, iman kita meredup, pernah nggak? Kan tadi udah nanya sekarang saya nanya. Oh ya benar, saya tanya juga ya, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya gitu, sejujurnya pasti pernah mengalami yang namanya, oh saya jadi kurang percaya gitu, jadi kurang beriman gitu kan. Dimana saatnya kita terlalu sibuk sama setiap urusan kita terlalu sibuk sama apa yang menurut orang itu penting, tapi ternyata itu hal yang nggak penting gitu, dan itu membuat semakin down gitu kan. Mungkin jam doa jadi berantakan, dan baca firman juga mungkin sehari yang tadi saya bilang harusnya kita merenungkan firman itu pagi dan malam hari, tapi ini kita mungkin baca Alkitab pun sehari baca atau sehari mungkin tidak gitu kan. Saya juga pernah mengalami di saat titik-titik seperti itu gitu kan. Kadang kalau berbicara tentang iman gitu buat kehidupan saya sendiri itu banyak rentetannya, banyak sekali. Jadi sedikit kesaksian bahwa dulu saya waktu masih kuliah pertama kali saya menginjakan kaki di kampus saya, kampus tercinta gitu. Saya sempat sebelum saya lulus gitu, sebelum saya begitu saya masuk, saya cuma bilang, dalam nama Yesus keluar dari sini saya akan bekerja dan tidak menganggur gitu kan. Itu iman yang saya imani gitu kan. Begitu berjalannya waktu, tepat sebelum saya lulus waktu itu sempat mau mengerjakan tugas akhir karena D3 dulu. 6 bulan sebelum saya lulus saya dipanggil bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Jakarta, dan saya bekerja sebelum lulus. Dan sebelum saya lulus juga saya sempat kita nih orang-orang kalau di kampus itu termasuk yang aktif, karena saya ikut komunitas itu sudah dari SMA masuk kuliah. Jadi membuat sesuatu itu kampus kita itu seperti mimbarnya kita, seperti rumah kedua gitu. Bahkan mungkin orang-orang lihat nih kerjanya di kampus terus sih gitu kan. Sebelum saya lulus itu saya sempat bilang, dalam nama Yesus saya akan kembali lagi ke kampus ini. Tapi dulu itu pemikiran saya hanya, saya akan bekerja sebagai staff di kampus ini gitu kan. Saya hanya akan bekerja di staff sebagai Akhirnya saya bekerja, seiringnya waktu saya terus melanjutkan sekolah, dan saya ditelepon salah satu direktur kami yang ada di UKI, saya di kampus saya. Terus jadi saya ditelepon dan saya diminta untuk mengajar sebagai dosen. Dan itu di luar dari apa yang saya pikirkan. Dan itu saya cuma mengimani bahwa saya akan kembali lagi ke kampus ini
Tapi pemikirannya hanya sebagai, oh saya akan bekerja sebagai staff gitu, mungkin staf keuangan atau staf kemahasiswaan gitu kan. Dan tidak pernah berpikiran untuk bisa menjadi seorang dosen begitu ya. Dan kalau berbicara tentang iman itu saya banyak banget. Dan pas waktu masih kuliah nih, saat kita kan melayani, kalau kuliah itu melayaninya pindah-pindah. Saya pernah tunjuk satu gedung dan saya berdoa dalam hati, dalam nama Yesus Tuhan saya akan bekerja di tempat ini, dan Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan saya bahwa setelah berapa tahun kemudian akhirnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Itu saya imani waktu saya kuliah. Nah, lagi di Metro Mini ya, saya tunjuk ya kan, dalam nama Yesus saya akan bekerja di tempat ini. Dan itu ternyata Tuhan membuktikan itu, dan bahwa apapun yang, maksudnya gini, pesannya buat sobat-sobat KMN dan juga buat Angel, buat Vino gitu kan. Kita tuh kalau kita harus beriman gitu kan, caranya kita harus, maksudnya gini, Tuhan pernah bilang lakukanlah pekerjaan Tuhan dan semuanya Tuhan yang akan ikut campur tangan gitu kan. Saya ada di komunitas ini sudah dari SMA, kuliah dan sampai bekerja, dan maksudnya banyak orang yang bilang bahwa kalau kalian ikut komunitas itu nggak akan berhasil. Tuhan percaya, Tuhan punya rancangannya gitu kan. Saat kita mengimani, saat kita tetap bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan pasti lakukan itu gitu kan. Dan seperti yang Vino bilang bahwa saya juga hidup beserta dengan orang-orang pejuang-pejuang iman yang saya tahu bahwa mereka juga orang-orang yang luar biasa, punya pergumulan yang luar biasa, tapi tetap berjuang bersama-sama, dan itu Tuhan bela sampai dengan saat ini seperti itu. Dan itu sih kalau misalnya kesaksian dari saya tentang iman gitu kan. Jadi dari saya lulus itu pokoknya kalau dijabarin satu-satu dalam kehidupan kita ya pasti banyak banget, apalagi iya. Iya, betul. Masa-masa sulit tapi Tuhan turut bekerja, dan itu iman yang buat kita harus ada gitu kan. Dan buat kalian juga nggak ada yang mustahil gitu kan. Kalau kalian mengimani, saya mengimani saya akan pergi ke tempat ini gitu kan, saya mengimani saya akan bekerja di tempat ini, imani itu dan tetap lakukan apa yang Tuhan mau, yakin dan percaya Tuhan pasti buktikan gitu kan. Tuhan pasti nyatakan gitu, bahwa Tuhan juga sudah menyatakan dalam kehidupan saya, begitu juga buat kehidupan sobat-sobat KMN dan kehidupan kalian yang mungkin lagi mencari pekerjaan dan lain-lain. Oke. Ini kita ada pertanyaan ya. Oke, kita udah buka sesi pertanyaan atau sudah ya? Ini ada pertanyaan dari @go.sole. Ini untuk ya, dia pertanyaannya, apa itu iman sejati gitu kan? Saya beriman kalau saya bisa menjadi kaya. Salah tidak iman saya itu? Kan Alkitab mengatakan kita akan hidup dalam kelimpahan. Apakah ada batas waktu atas apa yang saya imani gitu? Jadi ini dia bertanya, kalau misalkan dia imannya tuh ingin menjadi kaya gitu ya, itu salah satu iman. Dan soalnya di sini kan dibilang Alkitab itu mengatakan kita akan hidup dalam kelimpahan. Ada batas waktu tidak sih atas apa yang dia imani gitu? Oke. Kalau dibilang sih mau jadi kaya, semua orang pengen jadi kaya kan? Siapa yang nggak pengen jadi kaya, punya banyak uang? Tapi tujuan dia kaya apa dulu nih? Sebenarnya dia mau kaya untuk apa? Ada orang yang kaya untuk dirinya sendiri. Ada orang kaya, nah dia bisa salurkan berkat itu buat orang. Nah tujuan dia buat kaya buat apa? Nggak ada yang salah beriman untuk kaya. Saya juga pengen punya banyak uang. Saya juga beriman, saya suatu hari saya pengen punya banyak uang, saya bisa keliling dunia. Nggak ada yang salah kan? Tapi bagaimana kita berpikir secara alkitabiah ya, maksudnya kita jadi kaya itu kaya untuk buat diri kita sendiri atau bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Kalau kita berpikir kaya untuk diri kita sendiri, itu kita nggak akan pernah puas. Banyak orang yang kayak gitu. Dia mau kaya, tapi untuk dirinya sendiri. Setiap dia mencapai sesuatu, dia pasti akan mencapai ketidakpuasan dan akhirnya lebih lagi, pengen kaya, pengen punya banyak uang, tapi dia nggak puas, nggak punya damai sejahtera. Tapi saat kita kaya untuk memberkati orang lain, kaya dalam artian kita punya uang gitu, tapi kita bisa memberkati banyak orang, itu pasti kita pasti akan merasakan damai sejahteranya sendiri kayak gitu. Karena segala sesuatu itu cuma titipan. Waktu kita mati kan kita nggak akan bawa semuanya itu. Terus kalau mau dibilang apa jangka waktu ya? Ya, jangka waktunya ada tidak sih jangka waktu yang dia imani itu harus sampai berapa, mungkin kah 1 tahun, 10 tahun? Tergantung Tuhan mau jawab kapan. Ada orang yang sampai puluhan tahun, kayak apa ya? Pernah tahu yang punya KFC nggak? Kolonel siapa namanya? Lupa lagi namanya saya. Nah, Kolonel Sanders. Ya, dia ini suksesnya di umur tua loh. Bisa bayangin nggak perjalanan hidup dia puluhan tahun, kesusahan yang dia hadapi,
kayak gitu kan berpuluh-puluh tahun, apalagi di usia kayak kita sekarang, dan ternyata suksesnya itu di umur yang dibilang udah tua gitu. Jadi kalau soal jangka waktu tergantung Tuhan yang mau jawab kapan. Makanya saya bilang kayak gini, terkadang orang itu dia beriman tanggung, tau nggak? Beriman itu nanggung, nggak sungguh-sungguh. Dimana dia pengennya instan. Saya beriman, besok saya dapat uang 100 juta misalnya. Atau saya beriman, saya pengen beli handphone besok. Saya beriman, saya pengen beli motor. Nah tapi dia pengennya cepat, misalnya dalam sebulan saya pengen beli motor gitu. Giliran dalam sebulan dia nggak dapat motor, akhirnya dia bilang, kok Tuhan gini sih? Katanya saat beriman apa yang kita mau dikasih. Itu karena keinginan kita. Karena sebenarnya Tuhan tuh lebih tahu apa yang kita butuh sebenarnya daripada kita inginkan kan sebenarnya. Makanya orang-orang kalau beriman itu iman tanggung namanya. Nggak bisa dibilang iman juga sih sebenarnya. Iman tanggung. Jadi di mana dia pengennya cepat gitu. Padahal bisa jadi saya pengen beli rumah tahun 2022 misalnya. Nggak taunya Tuhan jawab dia di 2030 baru bisa beli rumah. Siapa yang tahu? Semua rencana kita itu, rencana kita beda dengan rencana kita beda dengan rencana Tuhan. Tapi walaupun begitu kita harus tetap punya iman dengan Tuhan. Karena dia Tuhan, dia yang atur semuanya. Nggak mungkin kita yang atur dia kan? Bener nggak? Jadi kalau bilang masalah pengen jadi kaya, itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi bagaimana persepsinya, tujuan dia untuk jadi kaya untuk apa? Semua orang pengen punya uang kan? Kenapa yang nggak pengen punya uang? Saya kalau punya uang saya pengen keliling dunia gitu kan. Tapi itu sebagai keinginan pribadi jadinya seperti itu kalau dari saya ya. Oke, untuk sobat KMN di rumah, bahwa untuk obrolan kita saat ini, kita percaya bahwa setiap orang punya masalah dan punya problemnya masing-masing, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan gitu kan. Tuhan mengerti sekali apa yang kita rasakan saat-saat ini. Saat-saat ini yang harus kita lakukan adalah untuk beriman kepada Tuhan, yaitu rajin baca firman Tuhan, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin saat ini hanya bisa kita lakukan secara online, kegiatan-kegiatan kerohanian gitu kan. Dan seperti kalian tahu bahwa kita juga tidak hanya mengadakan talk show, tapi kita ibadah online dan kita juga mengadakan Zoom meeting online gitu kan. Dan nanti malam kita ada Zoom meeting bersama Bapak rohani kita, yaitu Bapak Pastor Ricky Semen, jam 8 malam. Kalau yang mau join, silahkan untuk lebih lagi bagaimana sih kita menumbuhkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan gitu, bahwa kita nggak cuma sekedar membaca aja, tapi kita juga bisa mendengarkan dan lebih lagi untuk firman-Nya melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Ricky Semen. Oke. Kita sudahi talk show hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, atas live streaming kami Tuhan, lewat obrolan seru Instagram ini Tuhan. Kami bahas tentang iman Tuhan. Biarlah Tuhan buat teman-teman kami juga kami Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan, biarkan iman itu tetap ada Tuhan. Percaya Tuhan bahwa di masa-masa sulit saat ini Tuhan, di pandemik ini Tuhan, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap tolong Tuhan buat kami semua Tuhan. Mari Tuhan yang kuatkan Tuhan bagi hati mereka yang lemah Tuhan, Tuhan yang sembuhkan Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Biarkan iman itu Tuhan tetap penuh Tuhan, ada Tuhan buat setiap kehidupan, buat teman-teman yang saat ini menonton, bahkan belum sempat menonton Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami mengimani bahwa pandemik ini Tuhan akan berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggal diam Tuhan akan setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tetap pegang teguh Tuhan buat setiap apapun yang kami butuhkan, setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biarkan itu semua menjadi acara-Mu Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi atas semuanya Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan, dan mengakhiri Tuhan talk show hari ini, obrolan seru kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan talk show hari ini Tuhan bisa memberkati semua yang menonton Tuhan, dan kami yang ada di acara saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan untuk KST, memberkati Tuhan untuk Angel Tuhan, memberkati Tuhan untuk kameramen Tuhan, dan kru yang ada Tuhan, yang telah sama-sama Tuhan bekerja Tuhan untuk boleh Tuhan melayani Tuhan, melaksanakan Tuhan live streaming ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi Tuhan semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.